Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Hari itu, seperti hari-hari biasa, pesantren Al-Mukadimah yang terletak di sebuah desa kecil di Jawa Barat sedang riuh dengan kegiatan para santri. Udara pagi yang sejuk di desa itu membuat suasana pesantren menjadi begitu tenang. Namun entah mengapa, Kiai Zainal, sang pimpinan pesantren, merasa gelisah. Kiai Zainal adalah sosok yang bijaksana dan sudah puluhan tahun mengabdi di pesantren ini. Meski sudah tua, ia masih terlihat sehat dengan rambut putih yang lebat dan janggutnya yang panjang. Ia adalah tokoh yang dihormati, tidak hanya oleh para santri, tapi juga oleh masyarakat desa sekitar. Namun, hari itu, ada yang membuat Kiai Zainal sedikit cemas. Apa yang terjadi? Di tengah keramaian pesantren yang penuh aktivitas, Kiai Zainal melihat satu sosok yang tampaknya sangat tidak biasa. Deden, seorang santri muda yang baru saja masuk pesantren beberapa bulan lalu. Deden adalah santri asal Sunda, yang terkenal dengan keluguannya, kepolosannya, dan tentu saja, kelakuannya yang kadang bikin geleng kepala. Hari itu adalah hari pertama bulan Ramadan, dan seperti santri lainnya, Deden tampak sangat antusias menjalani ibadah puasa. Namun, entah kenapa, Kiai Zainal merasa ada yang tidak beres dengan Deden. Dari jauh, ia memperhatikan Deden yang tampaknya sedang asyik bermain petak umpet di halaman pesantren. Sambil tersenyum-senyum sendiri, Deden berlari ke sana kemari dengan wajah ceria. Kiai Zainal menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Setelah beberapa menit memperhatikan, Kiai Zainal mendekati seorang santri senior, Ustadz Fauzi, yang juga sedang memantau para santri. "Kang Fauzi, itu Deden ngapain ya? Kok kayaknya gak pada tempatnya dia berlari-lari begitu?" tanya Kiai Zainal dengan nada penasaran. Ustadz Fauzi yang sudah paham betul dengan kelakuan Deden, hanya menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. "Ah, Kiai, itu MAH Deden. Dia lagi, ya gitu deh, ada-ada aja kelakuannya. Tapi dia sih kelihatannya semangat puasa, Kiai." Kiai Zainal mengerutkan kening. Semangat puasa? Tapi kok kelakuannya makin aneh. Bukan mainin bola, malah main petak umpet? Hati-hati, nanti bisa-bisa puasa jadi nggak penuh kalau kayak gitu. Ustadz Fauzi kembali tertawa. "Deden MAH puasa tuh kayaknya yang paling berat, Kiai. Mungkin karena nggak terbiasa aja. Tapi, kan, belum waktunya sahur, jadi masih aman." Namun, Kiai Zainal tidak bisa menahan rasa cemasnya. Ia memutuskan untuk menyusuri pesantren dan mencari Deden. Setelah beberapa menit berjalan, Kiai Zainal akhirnya menemukan Deden di bawah pohon besar di halaman pesantren. Dengan nafas terengah-engah, Deden duduk di bawah pohon sambil memegang botol air mineral yang entah dari mana dia dapatkan. "Deden, kamu lagi apa di sini?" tanya Kiai Zainal, sedikit khawatir. Deden, yang terlihat sangat ceria dan tidak sadar dengan kesalahan besar yang baru saja dilakukannya, menyeringai lebar. "Kiai, saya lagi ngaso dulu, capek. Tadi kan main petak umpet, jadi perlu istirahat." Kiai Zainal menatap botol air di tangan Deden dengan tatapan heran. "Loh, Deden, itu airnya kok masih penuh? Kamu nggak minum kan?" Deden mendongak dan tertawa canggung. "Oh, iya. Tadi saya cuma pegang aja. Tapi kayaknya saya udah minum, deh, Kiai." Kiai Zainal langsung terbelalak. "Deden, kamu udah puasa dari subuh, kok malah minum di siang bolong?" Deden tersenyum lega, namun tidak sadar bahwa ia baru saja melakukan sebuah kesalahan fatal. "Aduh,
Kiai, kan saya belum sahur, jadi saya pikir minum dikit nggak apa-apa. Tapi, ya, saya mikir-mikir lagi. Kayaknya tadi saya nggak sahur, ya? Kiai Zainal hampir pingsan mendengar penuturan Deden. Deden, itu berarti kamu sudah batal puasa, dong. Kenapa kamu nggak bisa nginget waktu sahur? Deden menggaruk kepala dengan polos. Ah, Kiai, saya pikir puasa itu dimulai dari waktu sahur, kan? Terus, setelah itu, ya puasa aja sampai buka puasa. Tadi kan saya gak sahur, jadi ya gak puasa, dong. Tapi kalau gitu, berarti saya bisa minum, dong, Kiai? Kiai Zainal menghela napas panjang. Deden, itu namanya bukan puasa. Itu namanya salah paham tentang puasa. Kamu harus benar-benar tahu aturan puasa, bukan cuma asal-asalan. Deden terlihat bingung. Loh, Kiai, kan puasa itu niatnya aja? Udah niat, kan? Jadi kan puasa. Terus, kayaknya saya belum buka puasa, kan? Jadi bisa minum sedikit aja. Kiai Zainal berusaha menahan tawa sekaligus rasa kesal. Deden, kamu jangan asal ngomong. Puasa itu bukan hanya niat, tapi juga disiplin. Kalau kamu nggak tahu waktunya, bisa-bisa kamu salah puasa, loh. Namun, sebelum Kiai Zainal sempat melanjutkan penjelasan panjang lebar, terdengar suara dari arah musala. Deden, kamu gak sholat zuhur? Suara itu berasal dari Ustadz Fauzi yang terlihat datang mendekat. Deden terkejut. Waduh, saya lupa. Sholat zuhur, katanya sambil berlari ke arah musala, meninggalkan Kiai Zainal yang kebingungan dan terkekeh geli. Kiai Zainal menggelengkan kepalanya. Ini nih, santri Sunda. Apa-apa kok bisa lupa waktu sholat dan puasa? Gimana kalau terus begini? Bisa-bisa pesantren ini jadi pusat kebingungannya. Namun, Kiai Zainal juga tidak bisa menahan tawa. Suasana yang awalnya tegang kini berubah menjadi momen yang sangat lucu. Deden, dengan kelakuannya yang polos, memang selalu membuat suasana jadi lebih hidup dan penuh tawa. Setelah kejadian di halaman pesantren, Kiai Zainal kembali ke ruangannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia khawatir Deden akan terus melakukan kekonyolan yang bisa membingungkan para santri lainnya, tapi di sisi lain, Kiai Zainal tidak bisa menahan tawa melihat kelucuan Deden yang polos dan penuh semangat meski penuh dengan kebingungannya. Sementara itu, Deden yang baru saja berlari menuju musala, dengan wajah panik, akhirnya sampai di depan pintu musala. Ia berhenti sejenak dan melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang melihatnya. Namun, saat dia hendak membuka pintu, tiba-tiba saja dia berhenti. Dalam pikirannya, ada pertanyaan besar yang muncul. Apa benar saya udah sholat tadi? Deden berpikir keras. Beberapa detik yang terasa lama itu, ia mencoba mengingat apakah sudah melaksanakan sholat atau belum. Tadi sholat subuh, iya. Tapi, yang zuhur, saya lupa. Tapi kalau saya nggak sahur, saya jadi nggak puasa. Kalau nggak puasa, harus sholat kan? Pikirnya sambil garuk kepala. Kemudian, Deden melihat sekeliling. Di sudut, beberapa santri sedang duduk serius sambil menghafal Al-Quran, sementara yang lainnya sedang berdiskusi tentang kajian agama. Tiba-tiba ia melihat temannya, Ujang, yang sedang duduk di pojok musala sambil menyeruput teh manis. Dengan terburu-buru, Deden mendekati Ujang, yang sedang asyik dengan teh manisnya. Ujang, tadi saya lupa sholat zuhur. Itu batalkan puasa saya? Tanya Deden dengan panik. Ujang menatap Deden dengan penuh kebingungan.
Deden, kalau kamu batal puasa cuma karena lupa sholat, kenapa nggak dari tadi aja tanya Kiai langsung? Ujang menjawab dengan nada santai. Deden terlihat bingung. Tapi kan Kiai tadi bilang saya belum sahur, jadi nggak puasa, terus saya nggak boleh minum. Tapi saya juga kan udah niat puasa. Terus gimana? Ujang hanya menggelengkan kepala. Wah, Deden, kamu tuh kayak hidup di dua dunia. Puasa itu udah jelas, bro, nggak usah dipusingin. Kalau batal, ya batal, tapi sholat tuh nggak boleh terlewat. Deden masih kebingungan, lalu tanpa disadari, dia duduk di samping Ujang dan langsung meminum teh manis yang ada di tangan temannya. Seruk. Ah, enak banget, Ujang. Teh ini rasanya kayak teh yang paling nikmat di dunia. Ujang langsung menatap Deden dengan muka terkejut. Deden, kamu minum lagi? Deden melongo. Loh, emang kenapa? Bukannya saya batal puasa tadi? Terus saya boleh minum dong? Ujang hampir terjatuh dari tempat duduknya saking kagetnya. Deden, ini bukan masalah batal atau enggak. Masalahnya adalah, kamu tuh udah niat puasa dan ada waktu-waktu tertentu untuk makan dan minum. Kapan-kapan, kamu tanya dulu sama Kiai yang bener-bener ngerti. Jangan asal-asalan kayak gini. Deden hanya terkekeh sambil menghabiskan teh manis Ujang. Hahaha, Ujang, kok kamu serius banget sih? Santai dong, ini cuma teh manis, bukan air mineral. Ujang hanya menggelengkan kepala, merasa lelah menghadapi kebingungan Deden yang tanpa henti. Setelah kejadian di musala, Kiai Zainal memutuskan untuk turun tangan. Tentu saja, meskipun merasa geli dengan kelakuan Deden, Kiai Zainal tahu betul bahwa seorang santri yang baik tidak boleh terus terjebak dalam kebingungannya. Ia akhirnya mengumpulkan para santri untuk berkumpul di aula utama pesantren. Deden yang semula merasa santai, tiba-tiba dihampiri Kiai Zainal yang berjalan dengan langkah tegas. Deden, saya ingin bicara sebentar, kata Kiai Zainal dengan nada serius. Deden berdiri, wajahnya langsung berubah cemas. Ada apa, Kiai? Saya nggak salah apa-apa kan? Kiai Zainal tersenyum tipis, lalu duduk di kursi depan aula. Deden, ada satu hal yang saya rasa perlu kita bicarakan. Tentang puasa, sholat, dan kedisiplinan. Sebagai santri, kamu harus tahu betul waktu-waktu ibadah yang tepat. Bukan cuma sekadar niat, tapi juga praktiknya. Deden menunduk malu. Maaf, Kiai. Tadi saya keliru, saya nggak tahu harus gimana. Saya bingung karena saya nggak sahur tadi. Kiai Zainal mengangguk, lalu menepuk bahu Deden. Kamu harus lebih fokus, Deden. Puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Kalau kamu sudah tahu waktu sahur, kamu harus tahu juga kapan waktu sholat dan kapan harus makan saat berbuka puasa. Jangan sampai keliru lagi. Para santri lain yang mendengarkan pun mengangguk. Beberapa dari mereka sudah terlanjur tertawa, namun mereka juga sadar bahwa ini adalah pelajaran berharga. Jadi, lanjut Kiai Zainal, besok kita akan latihan bersama mengenai waktu sholat dan adab puasa. Siapa tahu, Deden bisa jadi pelopor untuk mengajarkan para santri yang lain tentang bagaimana puasa yang benar. Deden mengangguk dengan penuh semangat, walau masih ada kekhawatiran di wajahnya. Iya, Kiai. Saya janji besok akan lebih hati-hati. Kiai Zainal tersenyum dan berkata, nah, itu baru santri yang baik. Kalau ada yang bingung, tanya saja. Jangan sampai nanti kebingungan kamu bikin yang lain ikut bingung.
Kita semua harus belajar bareng-bareng. Deden mengangguk mantap, merasa sedikit lega karena sudah diberi pengertian oleh Kyai Zainal. Walaupun ia merasa kelakuannya sangat konyol, dia tahu bahwa hari-hari ke depan akan jadi lebih seru dengan pengalaman baru dan pelajaran hidup yang didapatkan. Di malam harinya, saat berbuka puasa, Deden duduk di meja makan bersama para santri lainnya. Tadi, setelah kegiatan di aula, dia ikut belajar tentang adab dan waktu sholat dengan lebih teliti. Meskipun sempat membuat para santri lain tertawa terpingkal-pingkal, Deden tetap tersenyum lebar. Di tengah kebersamaan itu, ada sebuah kebiasaan yang tak pernah terlupakan di pesantren ini, canda tawa yang mengisi setiap sudut. Tidak ada yang lebih indah selain berbagi kebahagiaan dan pengalaman, meskipun terkadang pengalaman itu sangat konyol dan lucu. Deden pun menoleh ke Ujang sambil mengangkat gelas berisi air zam-zam. Ujang, maaf ya soal tadi. Saya janji nggak akan minum teh manis lagi sebelum waktunya. Ujang tertawa. Hahaha, Deden, kamu bikin suasana jadi seru banget. Yang penting, jangan lupa waktu sholat dan puasa ya. Deden mengangguk serius. Tenang, Ujang, besok saya akan jadi santri yang lebih baik. Para santri lainnya ikut tertawa, dan suasana pun penuh dengan canda tawa. Meskipun kebingungan Deden sempat membuat Kyai Zainal khawatir, pada akhirnya kebingungannya itu justru menjadi pelajaran berharga untuk semua orang di pesantren tersebut. Dan seperti biasa, Deden menjadi pahlawan dalam cerita konyol yang selalu menghidupkan suasana.